Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Kita belajar tentang bioteknologi. Konsep dari mata pelajaran IPA kelas 9 semester 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalian pernah makan tempe, tape? Nah, itu merupakan produk bioteknologi di bidang pangan. Enak kan rasanya? Nah, tempe mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh kita dari kanker. Bioteknologi sudah dimulai dari tahun 1857. Pada saat itu, Louis Pasteur melakukan fermentasi. Nah, inilah yang merupakan dasar dari bioteknologi konvensional. Dari bioteknologi konvensional berkembang menjadi bioteknologi modern dengan rekayasa genetikanya. Bioteknologi konvensional maupun modern mulai dari bidang pangan, adanya tapai dari ketela pohon atau singkong yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae melalui proses fermentasi. Nah, ini adalah bahan-bahan dan mikroorganisme yang menghasilkan produk bioteknologi di bidang pangan. Ada Rhizopus oryzae, ada Aspergillus oryzae, tauco, ada kecap Aspergillus oryzae, ada oncom, sampai pada nata de coco, Acetobacter psilynum. Nah, pada bioteknologi di bidang pertanian ada bioteknologi modern tanaman transgenik. Bagaimana proses terjadinya tanaman transgenik? Mula-mula bakteri Agrobacterium tumefaciens diambil plasmidnya, yaitu DNA sirkuler yang ada pada bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, DNA sirkuler ini dinamakan plasmid. Lalu diambil, dikeluarkan, dipotong, lalu disisipi oleh DNA yang memuat gen untuk sifat yang diinginkan pada tanamannya. Digabunglah menjadi plasmid rekombinan. Dimasukkan kembali ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Lalu dimasukkanlah ke dalam sel tumbuhan, misalnya pada sel di jaringan mudanya. Maka tumbuhlah menjadi tanaman yang memiliki sifat yang diinginkan. Sekarang pada bidang peternakan ada sapi transgenik, yaitu sapi yang tahan terhadap penyakit mastitis. Penyakit mastitis itu penyakit pada pembekakan kelenjar susu. Maka dengan sapi transgenik, sapi akan tahan terhadap pembengkakan kelenjar susu. Bioteknologi modern juga ada di bidang peternakan, yaitu cloning domba. Cloning domba ini menghasilkan individu baru yang sama persis, ya, tanpa melalui fertilisasi. Jadi sel telurnya diambil inti selnya, diganti dengan
inti sel diploid. Maka sel telur dengan inti sel diploid merupakan zigot. Ditumbuhkanlah menjadi zigot, morula, blastula, ditempelkan kembali pada uterus domba. Itulah cloning domba. Nah, berikutnya ada juga di bidang kedokteran kesehatan, pembuatan insulin dengan memanfaatkan E. coli. Terjadi DNA rekombinan dengan plasmid yang mengandung potongan DNA untuk insulin. Nah, lalu E. coli dengan plasmid rekombinan insulin dimasukkan ke dalam sel pankreas. Ini untuk menolong penderita diabetes. Nah, ada juga di bidang antibiotik, vaksin. Nah, menggunakan prinsip kalau tubuh kita itu, serum pada tubuh kita itu menghasilkan antibodi, maka dihasilkanlah pembentukan hibridoma, di mana antigen lalu sel limfosit B itu akan digabungkan dengan sel tumor. Nah, dihasilkanlah sel hibridoma. Nah, dari sel hibridoma ini menghasilkan monoklonal antibodi. Bioteknologi juga ada di bidang lingkungan, yaitu upaya mengatasi pencemaran karena tumpahnya minyak di lautan dengan menggunakan bakteri Pseudomonas, di mana molekul minyak hidrokarbon itu akan dipecah oleh Pseudomonas. Nah, bioteknologi di bidang forensik ini pada DNA fingerprinting, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi berdasarkan profil pita DNA. Nah, tentu saja ada dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan. Sekarang bagaimana upaya kita dengan bijak mengantisipasi semuanya? Ya, sampai di sini. Yang jelas bioteknologi berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia. Dampak negatif dan positif tentu bisa ditanggulangi dengan bijaksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.